Wita di sini hanya di podcastin aja. Di episode ke-13 bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Corona tentu menjadi kekhawatiran banyak orang, terutama bagi mereka dengan pre-existing condition seperti autoimun. Salah satunya di saat orang berbondong-bondong berusaha memperkuat sistem imun agar tubuh secara alami mampu melawan infeksi virus corona, lain halnya dengan mereka yang justru harus mengonsumsi imunosupresan demi menekan sistem imun. Seperti apa lika-liku yang mereka hadapi? Langsung aja kita ngobrol dengan salah seorang ODAI atau orang dengan autoimun, Mbak Reni Puspita. Halo Mbak Reni Puspita. Halo Mbak Vina. Jadi aku mengenal Mbak Reni Puspita ini nggak sengaja sebenarnya dari forum Quora. Nah, Mbak Reni ini tuh membuat satu forum bernama Autoimun. Di situ Mbak Reni belakangan juga aku mungkin baru merhatiin kali ya Mbak Reni membagikan berbagai tips-tips dan perkembangan terkini, apalagi yang kaitannya sama teman-teman kita. COVID. Iya betul. Berarti sebenarnya kalau aku boleh tanya-tanya sedikit nih tentang Mbak Reni ini emang salah satu bisa dibilang penyintas autoimun begitu ya Mbak ya? Iya betul. Aku sebenarnya ada 4 sih Mbak autoimunnya. Oh. Ada Sjögren syndrome, anticoagulated syndrome, cerebral vasculitis, sama satu lagi itu Demyelina's cerebrosis. Ada 4. Terus itu kan autoimun itu banyak ya Mbak. Cuma kayaknya 4 aja tuh teman-teman. Nah itu, aduh kamu banyak banget ya autoimunnya kayak gitu. Tapi itu secara klinis semuanya terlihat dan ada perbedaannya Mbak Emma? Beda-beda. Ini kan autoimun itu luas banget nih. Dia bisa menyerang ke semua organ. Betul. Jadi tergantung jenis autoimun yang dideritanya itu apa. Nanti dia gejalanya biasanya ada yang dominan. Misalnya kayak aku nih, Sjögren syndrome. Itu biasanya dia cirinya matanya kering, kulitnya kering, terus air liurnya kurang. Dia karena kenanya ke kelenjar. Terus kalau misalnya yang satu lagi, kalau lupus, biasanya nyerangnya ke ginjal atau ke kulit. Ada ciri-cirinya sendiri sih untuk setiap autoimun. Jadi mungkin gejalanya ada yang tumpang tindih, tapi ada yang khusus untuk autoimun tertentu. Tapi kalau dikelompokkan sebutannya sebagai invisible illness, benar ya Mbak Reni ya? Itu sebenarnya ada ceritanya lagi sih Mbak. Jadi kalau misalnya di luar negeri, sebenarnya aku sering lihat mereka udah campaign pakai invisible illness ya. Yes. Jadi invisible illness itu nggak cuma mencakup di autoimun aja Mbak. Dia itu sebenarnya untuk nyebut semua penyakit kronis yang dari luar itu memang nggak kelihatan gejalanya signifikan, kayak misalnya kulitnya ruam-ruam, atau mungkin kalau misalnya yang disable gitu kan kelihatan ya. Iya, betul. Nah, autoimun sendiri sebenarnya kalau di luar negeri itu ada beberapa yang sudah dikategorikan sebagai disability, tapi mereka nggak dapat benefit sebagai disability karena nggak kelihatan. Makanya mereka punya campaign sendiri, invisible illness. Jadi kayak intinya itu nggak semua yang dikatakan cacat fisik itu harus terlihat dari mata. Agak tapi memang ada memang yang membatasi karena kondisi medisnya, dia bisa dikategorikan sebagai disable gitu. Kayak misalnya mungkin kayak ada salah satu autoimun bukan celiac, aku lupa, IBS. IBS itu dia kayak menyerang ke pencernaan kan. Dia perlu untuk akses ke toilet biar cepat, karena dia kan nggak bisa menahan ini ya, betul. Ya, jadi dia nggak bisa ngantri. Nah itu harus punya kayak special treatment untuk orang-orang itu. Nah itu sebenarnya dikategorikan juga sebagai disability. Cuman karena nggak kelihatan, kadang-kadang aduh lu ngapain sih ngantri di tempat orang disable, lu kan nggak kelihatan ada cacat. Nah gitu. Itulah makanya kita ngangkatnya sebagai invisible illness. Dan kalau boleh tahu ya Mbak ya, secara awam aku baca-baca dikit sih. Jadi sebenarnya penyintas ya atau penderita autoimun ini di Indonesia belum begitu banyak ya Mbak ya, masih sekitar ribuan. Sebenarnya kalau kemarin aku juga baru dapatnya karena ada dari edaran dari PAPDI ya. Mereka kan lagi bahas untuk yang COVID, terus mereka mengkategorikan kalau penderita autoimun di Indonesia itu ada 3%. Yang terdeteksi mungkin ya Mbak ya. Jadi sebenarnya kalau aku mungkin lebih setujunya tidak terekspos kali ya Mbak, karena kan masih belum paham nih orang-orang gejala autoimun tuh kayak gimana. Mungkin mereka jadi kayak terlambat memeriksakan diri, nggak terdiagnosis, jadi secara statistik kesannya kayak nggak banyak. Tapi sebenarnya banyak. Banyak. Bisa jadi hanya 1 atau ya seperti Mbak Reni ini misalnya 4 gitu ya Mbak ya.
Iya. Betul. Terus kalau misalkan nih kita lah taruh, apa sih yang kita rasain pertama kali gitu sampai Sampai dokter? Heeh. kita merasa kalau kayaknya autoimun Betul. deh gitu ya. Iya, what happened Nah, with my imun gitu, maksudnya apa sih gejalanya yang pertama kali yang dirasain paling tuh? signifikan. Nah ini yang sebenarnya yang bikin agak kenapa kesannya pasien autoimun tuh kayak nggak banyak. Karena Mhm, memang gejalanya tuh kan mirip banget nggak sama mhm. gejala penyakit yang lainnya. Sebenarnya Iya. yang paling signifikan tuh kayak gejalanya mungkin kayak sepele. Aduh kok aku capek terus ya. Kok badan aku rasanya ngilu-ngilu ya. Ototku kok pegel. Oh, I Kok see. kepalaku pusing gitu. Itu Heeh, kan sebenarnya kayak gejala yang bisa semua penyakit ya. Kayak orang bilang betul. masuk angin juga badannya Iya, pegel-pegel ngilu. iya, Terus kepala pusing gitu ya. bener. Ternyata pas dicek kesini-kesininya, nah ini kok ada gejala tambahan lagi yang lebih spesifik. Nah ini biasanya Oke. dokter tuh nggak langsung, oh kamu autoimun. Prosesnya panjang banget mbak untuk diagnosa tuh harus dari gejala klinisnya terpenuhi, terus nanti ada tesnya juga. Biasanya kalau misalnya yang umum lah lupus gitu ya, lupus tuh ada dia harus tes anak profil, terus anak profil anak ini harus positif, terus ada penanda untuk lupusnya harus positif, dia gejala klinisnya nampak, misalnya ada peradangan di ginjal atau Oh, I ada see. ada ruam-ruam di kulit wajah yang bertervirus, baru ntar dia bisa dikategorin sebagai lupus nanti gitu. Oh. Biasanya sih akhirnya dokter penyakit dalam, terus nanti dikonsulkan lagi ke dokter rheumatologi atau ke imunologi. Nah itu mereka biasanya yang berhak untuk memberikan diagnosa untuk autoimun. Oke, berarti Gitu, Mbak. jalur pertamanya itu udah pasti ngelewatin penyakit dalam dulu ya? Berarti ya biasanya lebih baik sih ke dokter, kalau mau dasar lagi ke dokter umum biasanya naik lagi ke dokter penyakit dalam baru dikasih lagi ke subkonsultannya lagi imunologi atau rheumatologi. Barulah di situ kita terkuak tuh Mbak ya, tahu. Iya, nanti Iya, baru iya, dari iya. 2 dokter yang spesialis khusus untuk autoimun itu mereka bakal ngarahin untuk tes-tes yang lebih spesifik untuk diagnosa autoimun. Berarti nggak selalu penderita autoimun ini mengalami kerusakan yang berat di bagian organ dalamnya, nggak selalu kayak gitu ya Mbak ya? Nggak selalu, jadi kan orang mungkin pada momok ya, pada takut, aduh aku kena autoimun nih, kayaknya Yes. kayak bakal Betul. vonis kayak penyakit yang parah banget gitu. Iya. Memang sih ada 100 lebih penyakit autoimun, beberapa membahayakan sampai menyebabkan kematian, tapi banyak juga yang cuman seperti kesannya mengurangi kualitas hidup lah, tapi bisa di-manage. Dan ini sesuatu yang akan kambuh gitu ya? Akan kambuh. Autoimun so far tuh tidak dapat disembuhkan, cuman dia bisa remisi. Jadi kalau misalnya pertama kali nih terdiagnosa autoimun, dia mungkin kondisinya masih belum stabil, terus dikasih pengobatan, kondisinya mulai stabil, nanti ada satu titik dia dikatakan remisi. Remisi itu bukan sembuh total, jadi remisi itu kondisi autoimunnya dalam keadaan tenang, dia nggak Tertidur. kambuh, gejalanya nggak nampak, seakan-akan dia kayak udah normal lagi, udah sehat gitu. Nah ada beberapa yang bisa sampai putus obat, jadi sudah nggak perlu untuk minum obat-obat autoimun lagi supaya terkontrol. Nah itu udah remisi obat tuh dibilangnya. Jadi memang nggak ada istilah sembuh total, tapi bisa remisi. Terus kalau terkait dengan COVID ini sendiri Mbak, apa benar emang penyintas autoimun ini cukup rentan ya Mbak ya sebenarnya ya? Kalau dengan COVID, sebenarnya kan kalau yang terakhir aku juga sempat diskusi nih sama dokter yang merawat aku. Dok, gimana sih kalau misalnya penyakit autoimun kira-kira penderitanya bakalan lebih ini nggak ya terpapar COVID terus nanti lebih parah? Enggak sih, sampai saat ini sebenarnya nggak ada penelitian yang menunjukkan kalau penderita autoimun itu akan lebih signifikan kalau kena COVID jadi parah gitu. Itu nggak ada sih. Cuman memang kan bisa dibilang kita punya kondisi kayak pre-existing condition ya, yang kondisinya tuh autoimunnya tuh nggak stabil, sistem imunnya ini nggak stabil. Padahal kan orang sekarang udah pada tahu nih, aduh kalau biar nggak kena COVID kita imunnya harus kuat nih. Nah, autoimun ini malah jadi sistem imunnya itu overreaktif. Dia salah kalau biasanya dia menyerang patogen, bakteri dan virus, dia malah menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Jadi kayak dianggap musuh gitu organnya sendiri. Dia bukan nyerang yang jahat, malah yang baiknya diserang semua. Nah ini bikin kondisinya dia kalau terpapar infeksi lebih sensitif lah gitu. Nah untuk mengkontrol imunnya biasanya penderita autoimun itu minum obat namanya imunosupresan. Nah imunosupresan ini dia akan menekan sistem imunnya dia. Nah ini yang bikin orang khawatir sebenarnya. Ketika dia autoimun, kemudian dia minum obat-obatan yang menekan sistem imunnya lagi jadi semakin rendah. Ketika harus menghadapi COVID, dikhawatirkan nanti sistem imunnya nggak bisa bantu dia untuk memerangi virusnya. Nah ini sebenarnya
Jadi bukan dari autoimunnya, tapi lebih ke obat-obatan yang dikonsumsi sebenarnya. Oke, jadi kayak Gitu sih, Mbak. bertolak belakang gitu ya. Mm-mm. Bisa dibilang gitu ya. Tapi kalau untuk pencegahan umumnya itu sendiri sama nggak sih dengan teman-teman yang umumnya yang Yang lain normal gitu? ya. Betul. Nah, general precaution-nya kita sama. Kalau yang ada udah kan kita cuci tangan, Iya. pakai sabun atau pakai hand sanitizer, terus pakai masker, social distancing, itu sama. Kita semuanya sama persis. Cuman tambahannya mungkin kita harus lebih hati-hati juga untuk obat-obatannya. Iya. Kalau sekarang banyak yang kayak imun booster, Iya, betul. bilang imunodulator itu, nah itu boleh kalau autoimun. Karena dikhawatirkan kalau ketika kita minum, ternyata di kondisi autoimunnya memang nggak stabil, dikasih booster, jadi tersensitif. Iya, Nah malah betul. kondisi autoimunnya makin parah nanti, dia kambuh. Malah yang disarankan itu justru yang alami, kayak misalnya kita kena paparan sinar matahari pagi-pagi tuh, jam 10 sekitar 5-15 menit itu cukup buat aktifin vitamin D yang alami di badan supaya kita bisa meningkatkan sistem imun alami. Nah itu tuh lebih disarankan itu. Atau kalau di autoimun juga biasanya mereka saranin, ada beberapa autoimun juga bisa kena matahari, soalnya kayak lupus itu mereka nggak boleh kena sinar matahari. Jadi digantinya dengan suplemen vitamin D3 itu boleh minum. Terus ada juga yang disarankan sama dokter malah probiotik sama prebiotik, itu juga karena memperkuat sistem imun yang ada di perut. Gitu. Jadi lebih disarankan sebenarnya menjaga higienitas sama imun, tapi dari yang alami, dari makanan, dari matahari, kita olahraga. Berarti kalau boleh saya simpulkan Mbak, dari semuanya itu masih normal, hanya konsumsi obat ya Mbak ya, yang itu harus benar-benar diperhatiin banget ya, dari mulai imunosupresannya, terus imunomodulator udah benar-benar enggak disentuh berarti sama sekali ya. Betul. Terus sama ada kekhawatiran juga nih, biasanya aku dengar dari teman-teman bersama penyintas, mereka suka tanya, aduh dok, mana ya ini sekarang kan COVID, terus kita minum imunosupresan, nanti imun kita makin lemah dong, gimana, apa obatnya diberhentiin aja? Nah itu juga nggak boleh. Jadi mereka karena ketakutan imunnya rendah karena minum obat, mereka ada yang inisiatif pakai tanda kutip menghentikan obat tanpa rekomendasi dokter. Nah itu sebenarnya yang harus banget diperhatikan, tidak boleh dilakukan gitu. Jadi daripada terlalu khawatir obat-obatnya diberhentiin tuh malah nanti kondisinya sakit, nggak bisa ngelawan autoimun, nggak bisa ngelawan si COVID. Iya. Berarti emang ikatan dengan dokter ini harus sangat kuat ya Mbak. Kadang kan kita panik terus kayak langsung memutuskan sendiri kan untuk udahlah gue nggak konsumsi lagi nih obat, ternyata itu malah salah gitu malah berbahaya. Iya betul. Itu malah bahaya, nggak boleh gitu. Jadi suka diwanti-wanti banget, aduh jangan berhenti obat sendiri ya. Terus ada lagi tuh yang sekarang mungkin lagi sering dengar chloroquine. Iya, hydroxychloroquine. Iya. Nah itu kan kayaknya sejak Jokowi ya mulai Presiden Indonesia memesan 5 juta chloroquine dan Alvigan. Wah, itu penyintas autoimun heboh Mbak. Langsung huru hara ya Mbak ya, huru hara. Dalam sekejap stoknya hilang dari pasar. Really? Beneran tuh Mbak? itu luar biasa panik gitu. Jadi biasanya kan kita kontrol 1 bulan sekali. Gak ada lah istilahnya kita kayak pengen ada ide untuk nimbun atau nyetok gitu, gak kepikiran lah ya. Biasanya kita terus bulan sekali baru beli obat lagi gitu. Untuk 1 bulan. Gitu diumumkan gitu berpotensi untuk COVID, harganya melambung tinggi, luar biasa banget Mbak. Biasanya tuh kita beli mungkin sekitar 700.000 per 60 pieces. Sekarang harganya sampai 4,2 juta Mbak. Serius? Iya, sampai 4,2 juta gitu. 7 kali lipat naiknya. 6 kali lipat. Jadi kelangkaan hydroxychloroquine ini bisa dibilang meresahkan ya Mbak ya. Apalagi sekali. Iya, dari mulai harganya. Tapi kalau boleh tahu, itu kan sebenarnya obat keras ya Mbak ya, yang bisa didapat dengan resep dokter ya? Iya, hanya resep dokter. Tapi berarti sekarang jual beli hydroxychloroquine ini udah bisa dibilang bebas juga ya? Nah, jadi hydroxychloroquine itu adalah obat malaria kan ya. Di Indonesia tuh sebenarnya udah lama banget nih obat nggak pernah dipakai untuk malaria. Memang peruntukannya sekarang untuk obat autoimun. Iya. Nah, di luar negeri yang tadi saya sebut pelakunya itu bisa dibeli bebas Mbak. Saya juga nggak gitu paham sih kenapa bisa dibeli bebas di apotek-apotek. Jadi banyak teman-teman yang di Indonesia mereka titip kayak pakai jastip atau temennya yang lagi ke Mekah, ke Singapura, ke Malaysia tuh biasanya mereka titip
Jadi pulang di Indonesia titip dong beliin hidroksikloroquine di sana lebih murah karena daripada di Indonesia dan bisa dibeli bebas. Nah begitu sekarang ada COVID, dari Malaysianya sendiri juga udah bisa ya buat beli obat di sana. Mungkin juga mereka panik buying juga mbak di sana gitu. Jadi yang di Indonesia sekarang stoknya terbatas banget. Terus kalaupun misalnya yang bukan pakai plastik seperti itu, kita resminya tuh dari India. Nah sekarang dari India sendiri dia tidak mengekspor lagi ke luar negeri. Mungkin memang difokuskan untuk pemenuhan di dalam Indianya sendiri. Jadi mereka nggak kirim lagi. Nah kita sempat putus nih. Cuman mungkin akhirnya sekarang banyak beredar sih. Akhir-akhir ini alhamdulillah hidroksikloroquine yang produksi Indonesia. Cuman sayangnya harganya jauh lebih mahal mbak daripada yang kita impor dari luar. Gitu. Jadi sebenarnya agak miris sih, beli impor lebih murah, beli yang lokal lebih mahal. Lebih mahal. Cuman iya, jadi nggak ada pilihan lain ya udahlah ya yang mana aja, yang penting obatnya nggak putus. Iya. Oh jadi akhirnya Mbak Reni sekarang memutuskan untuk konsumsi yang lokal ya, dengan harga yang yang tersedia di rumah sakit sekarang supply-nya dari produsen Indonesia. Memang harganya jauh waktu itu tuh kalau untuk yang impor dari luar cuma 2.300 per unit. Sekarang yang produksi lokal harganya 11.900. Itu dengan gramasi yang sama ya? Gramasinya sama, 200 mg. Wow. Wah ya, gila mbak, duit semua tuh mbak ya, duit semua. Iya. Kalau boleh tahu dari konsumsi obat-obatan yang rutin itu tuh ada apa aja dan mungkin berapa sih total yang sudah mbak Reni keluarkan sejauh ini? Kalau untuk autoimun rata-rata setiap pasien obatnya mirip sih mbak. Basicnya dia pasti dapat steroid, terus dapat hidroksikloroquine ini, dan kalau misalnya memang kondisi autoimunnya sudah lebih berat ditambahkan lagi imunosupresan. Ini biasanya udah opsi terakhir nih karena efek sampingnya lumayan paling banyak. Nah kalau aku sendiri biasanya karena tidak menggunakan BPJS ya kebetulan aku dengan dana pribadi itu untuk dokter dan obat plus lab 1 bulan itu sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah. Itu hanya untuk dari kondisi autoimunnya aku aja. Kalau misalnya ada penyerta lainnya kayak misalnya aku autoimun itu pengaruh juga nih ke jantung gitu kan. Nah aku konsul lagi ke dokter jantung. Nah itu tambahan lagi sih, mungkin biayanya tambah hitung dokter sama obat sekitar tambah 1 juta lagi. Jadi aku dalam sebulan paling sedikit mungkin 2,5 juta. Gitu. Itu karena dengan biaya sendiri ya. Cuman kalau teman-teman yang kebetulan pakai BPJS, mereka sangat terbantu sih karena memang dari obat di cover semua kan. Dari dokter juga sudah nggak ada biaya lagi. Mungkin cuman ada tambahan obat-obatan yang kayak vitamin yang itu memang tidak di cover sama BPJS. Cuman ya itu lah masih bisa dihandle daripada untuk cover semua sendiri. Jadi sebenarnya bisa membantu juga sih BPJS. Terus dengan kondisi sekarang Mbak, berarti kan Mbak Reni ini kan juga harus rutin sebenarnya konsul ke dokter ya segala macam. Itu terkendala juga pastinya. Iya, terkendala banget. Jadi malah dari dokternya sendiri menghimbau supaya jangan ke rumah sakit dulu gitu kan. Mereka bilang kalau misalnya kondisinya lagi stabil, nggak ada keluhan baru dan obatnya belum habis, nggak usah deh ke rumah sakit dulu. Jadi mereka tuh ngakalinnya sekarang dipanjangin waktu kontrol yang misalnya biasa 1 bulan sekali, mungkin dikasihnya 2 atau 3 bulan sekali boleh kalau memang stabil. Jadi kayak aku juga kemarin terakhir minggu ini sempat kontrol hari Selasa, terus dari dokternya sendiri sementara jangan ke rumah sakit ya, kamu ke rumah sakit lagi 2 bulan lagi aja, ini obatnya saya resepkan untuk 2 bulan ke depan. Biasanya mereka kayak gitu mbak. Iya gitu. Berarti dokternya jadi untuk juga mencegah risiko paparannya di rumah sakit kan, jadi bisa frekuensinya dikurangin gitu ya mbak ya, 2 bulan sekali. Iya frekuensinya dikurangin. Terus sekarang udah pada menyarankan sebenarnya stok obatnya kalau bisa tuh tersedia sampai 3 bulan ke depan. Kalau memang nggak kondisinya mendesak, disarankan untuk nggak ke rumah sakit dulu sementara gitu. Terus boleh tanya nggak nih Mbak Reni kenal nggak dengan ODAI yang mungkin mengalami gejala corona gitu? Mungkin kalau kenal personal enggak ya Mbak. Cuman kemarin tuh kebetulan ada satu influencer namanya itu Andrea Dianimo. I see. Pernah dengar nggak tuh? Iya. Dia tuh dia udah terus sempat posting juga kalau dia positif COVID, terus sudah masuk ke isolasi di salah satu rumah sakit rujukan pemerintah. Terakhir kali kayaknya tanggal 22 Maret kemarin dia info kondisinya udah stabil, malah tesnya udah negatif tuh mbak COVID-nya, dan kemungkinan harusnya kalau misalnya hitung 14 hari masa inkubasi, hari ini mungkin udah bisa pulang. Jadi sebenarnya juga teman-teman penyintas yang lain kayaknya udah kayak dapat angin segar, tapi kayak aduh ada juga nih akhirnya penyintas yang
terbukti survive bisa ngadepin COVID gitu. Jadi Iya. kayaknya kita agak lumayan ada pencerahan sedikit lah. Kabar baik ya Mbak ya. Betul, ada kabar baik. Heeh. Kalau yang lain-lainnya sebenarnya aku belum ketemu sih. Kalau yang memang kenal dekat cuman satu aja udah sampel, kayaknya rasanya senang banget. Iya sih, benar-benar. Ya kayak apa ya, plus minus lah ya nggak sih? Kalau misalnya mungkin kita yang normal harus berjuang sekuat tenaga gitu kan untuk bisa Iya. bertahan. Dan Iya, iya. si Mbak Andrea sendiri juga sempat dia menyatakan kekhawatiran karena dia bilang juga dia tulis, soalnya aku juga punya kondisi autoimun yang sistem imunnya nggak kurang bagus, jadi aku juga Betul. sendiri khawatir. Cuman ternyata kesini mereka ngeliatnya kondisinya baik, malah kayaknya sempat bikin donasi juga untuk beli Iya. APD deh gitu. Banyak sih emangnya influencer yang tergerak, dan gak cuma influencer aja sih, banyak lah Iya. sekarang yang terbuka matanya. Tapi Mbak Reni sendiri sekarang dalam kondisi yang bagus ya, mentally sekarang and ini physically nggak terpengaruh lah dengan berita-berita yang aneh-aneh di luar sana kan? Enggak sih. Nah itu juga sebenarnya penting ya. Kalau buat teman-teman juga stres ya. Kalau autoimun itu sebenarnya dia salah satu triggernya itu stres, Mbak. Ah, I see. Jadi kalau misalnya stresnya tinggi, biasanya mereka lebih gampang kumat autoimunnya. Oke. Sampai dokter tuh bilang pokoknya selain jaga higienitas, social distancing penting, garis bawahi jangan stres. Stres itu bikin sistem imunnya turun. Jadi kalau sekarang kebanyakan baca berita COVID bikin stres, Iya. puasa sosmed aja deh mendingan. Puasa sosmed ya, atau lakukanlah hal yang menyenangkan ya Mbak ya. Betul, Iya. lakukan hal yang menyenangkan. Kalau misalnya emang senangnya olahraga, berenang itu juga lebih bagus ya daripada stres ngeliatin berita terus malah sistem imunnya turun, daya Betul. tahannya turun, Iya. autoimunnya kambuh, Iya. lebih parah lagi. Dan nggak ada Gitu. pantangan ya Mbak ya untuk melakukan olahraga, mau yang Nggak ada. ringan, sedang, Paling berat. sebenarnya nggak ada, cuman kan basically yang precaution tadi ya, general precaution maksudnya juga intensitas untuk keluar kalau bisa kurangin. Iya. Mungkin olahraganya di dalam rumah aja, mungkin bisa kayak olahraga yoga, atau kayak misalnya kayak ada yang cardio 7 minute cardio yang samping gitu kan juga bisa tuh. Betul. Nah aku sendiri juga sekarang udah mengisolasi diri sih Mbak. To be honest, sejak awal Maret tuh aku udah nggak pernah keluar rumah lagi karena memang juga semuanya kan juga suami juga di rumah kan, Iya. work from home. Terus jadi kalau keluar paling jadwal ke rumah sakit aja udah gitu. Yang lainnya aku udah sangat mengurangi untuk mengunjungi keramaian tuh udah dipangkas banget. Oh, berarti Mencegah emang juga. disiplinnya harus tinggi dari tuh diri ya. sendiri. Iya. Walaupun tadi dibilang jangan panik, terus kemungkinannya juga misalnya autoimun belum bisa dibilang memang lebih beresiko tinggi, cuman Iya. ya mendingan jaga-jaga lah ya gitu. Iya, betul sekali Mbak. Kalau boleh cerita lagi nih Mbak Reni, lagi program untuk kehamilan atau? Ya, Heeh. itu sebenarnya lagi program Mbak. Kebetulan aku juga baru menikah bulan Agustus kemarin kan. Jadi udah sempat bilang juga ke dokter. Nah kalau untuk di penyintas autoimun itu Iya. hamil harus diprogram karena memang ada beberapa kondisi yang bisa membahayakan ibu dan janinnya. Nah kebetulan aku ada kondisi autoimunnya itu salah satunya antiphospholipid syndrome. Nah si APS ini dan antiphospholipid ini dia berpotensi untuk membuat keguguran berulang. Aku hamil, mau menikah terus mau bilang mau hamil, dokternya kita program dulu ya, kita harus kondisikan badan kamu untuk siap hamil. Jadi autoimunnya harus dalam keadaan stabil dulu, baru boleh ikut program. Nah ini sebenarnya aku lagi program, tapi ternyata sekarang kan pandemik nih Mbak. Iya. Jadi dokternya kemarin juga sempat menyarankan kayaknya kamu di pending dulu kalau bisa deh, karena kan kalau program kamu paling nggak harus intensitas bolak-balik ke rumah sakit untuk cek kehamilan, terus cek kondisi tubuh apa segala rupa. Nah itu kamu nggak bisa menghindari rumah sakit, jadi mungkin better di pending dulu sampai situasinya sudah lebih kondusif, nanti dilanjutkan lagi programnya kayak gitu. Dipospon dulu lah Mbak ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak langsung jadi COVID, cuma untuk mencegah frekuensi sering bolak-balik ke rumah sakit gitu. Nah terakhir banget nih Mbak Reni, sebelum kita tutup perbincangan, Mbak Reni ada sedikit pesan-pesan nggak sih untuk sesama teman kita mungkin yang ODAI misalnya dia mendengar? Ya, aku biasanya selalu ketemu sama teman-teman sama penyintas yang lainnya itu benar-benar harus jaga banget untuk kebersihan pribadi. Tadi yang self hygiene itu cuci tangan, jangan pernah nyentuh wajah sebelum cuci tangan, terus jangan lupa pakai masker kalau memang harus pergi keluar, itu penting karena itu satu kan kita punya kondisi pre-existing condition yang
mungkin bisa lebih rentan, tapi Iya. ya jangan parno juga itu. Terus kemudian social distancing yang tadi, hindari rumah sakit. Terus kalaupun misalnya mendesak ke rumah sakit, kalau bisa jangan naik kendaraan umum, karena itu kan potensi juga tuh gampang ketemu banyak orang. Bener. Juga nggak higienitasnya Iya. belum terjamin juga ya, lebih susah gitu. Terus kemudian pastikan juga obat-obatannya kalau bisa bukannya menimbun ya, tapi Iya. di stok cukup paling nggak sampai 2 atau lebih bagus lagi 3 bulan ke depan. Jadi Iya. nggak perlu bingung kalau obatnya habis. Karena Nanti memang nggak tidak putus boleh obat. putus obat ya Mbak ya, itu harus Nggak digarisbawahi boleh, ya. iya, nggak boleh putus obat. Nah, Iya. jadi makanya itu pentingnya untuk punya persediaan obat yang cukup supaya nggak putus dan nggak kambuh Iya. autoimunnya. Kan tadi memang fokusnya supaya nggak sering-sering ke rumah sakit. Jadi sebaiknya memang minta ke dokternya bikin kopi resepnya. Terus untuk kekebalan sendiri, karena memang dari autoimun ODAI tidak disarankan pakai autoimun booster ya. Jadi mungkin lebih difokuskannya untuk keseimbangan hidup lain, kayaknya tidur cukup minimal 7-8 jam. Mungkin kayak jam 9 tuh udah mulai tidur, terus pagi berjemur 10 menit sekitar jam 8 sampai jam 10 supaya dapat vitamin D. Iya. Kalau untuk penderita autoimun yang nggak boleh terpapar matahari, bisa diganti pakai suplemen vitamin D, itu penting gitu ya. Terus kalau misalnya mau tambah imun lagi juga bisa ditambah dengan konsumsi suplemen untuk probiotik dan prebiotik. Itu lebih disarankan daripada pakai vitamin-vitamin yang sekarang banyak dipakai lah gitu. Kemudian juga yang ini terakhir sih sebenarnya kelola stres itu juga harus digarisbawahi banget karena stres itu men-trigger autoimun. Jadi kalau misalnya memang tadi terkait dengan pandemi ini, kalau misalnya banyak baca berita malah bikin stres, sekarang saatnya untuk puasa sosmed gitu sih. Iya. Jadi jauhin dulu, kalau misalnya pun saya mau dapat informasi, pastikan informasinya dari yang sumber terpercaya. Jadi jangan dengar-dengar yang dari WA group atau hoax yang lain lah ya gitu. Nah itu malah bikin stres lah. Bikin stres. Sama mungkin kalau untuk yang di luar dari penyandang ODAI, titip pesan sih ke teman-teman supaya jangan ikutan latah beli hidroksikloroquine tanpa resep. Itu peringatan keras ya Mbak ya. Selain memang itu obat keras dan harus ada resepnya, itu ada berita juga yang sampai udah meninggal karena mungkin takaran dosisnya tidak sesuai ya, dia self ini pengobatan sendiri, jadi overdosis mungkin gitu. Juga kasihan kan teman-teman yang memang sekarang butuh banget, jadi obatnya sekarang hilang di pasaran, jadi mereka putus obat gitu. Bukannya diutamakan buat yang membutuhkan, malah dia pakai seakan-akan itu vitamin, padahal enggak. Nah itu, jadi aku paling titip pesan ke teman-teman yang bukan ODAI untuk nggak ikutan latah beli kloroquine atau hidroksikloroquine. Demi keselamatan diri sendiri juga sih Mbak, karena kan itu harus dari petunjuk dokter penggunaannya. Betul. Gitu. Mbak Reni, satu lagi aku boleh tanya nggak? Kalau di tempat umum gitu, how do you deal with normal situation or normal people gitu? Maksudnya kayak tadi gue agak mikir sih, kayak ketika ada orang yang harus deket dengan WC gitu ya misalnya karena kondisinya dia, itu kan berarti kan sesuatu yang physically kita nggak bisa lihat gitu, apa yang teman-teman kita ini rasain. Jadi mereka kayak seakan-akan gimana caranya biar kita bisa dapetin empati orang dengan kondisi kita gitu kan. Nah ini sebenarnya ini challenge banget sih Mbak, makanya aku kenapa juga mulai memperkenalkan term invisible illness itu, karena sehari-hari tuh biasanya tuh waktu dulu aku masih di kantorku yang lama tuh, mereka kayak nggak paham, kok kamu sering banget ya ke rumah sakit, tapi aku ngeliatin kamu sehat, ya nggak kelihatan sakit sama sekali gitu. Ya paling mungkin aku harus dengan sharing kayak gini sih, aku cerita ke mereka kalau obat-obatanku, ya sebenarnya aku tidak ingin dikasihani sih Mbak, cuman akhirnya aku memperlihatkan banyak banget nih obat yang harus aku konsumsi, terus jadwalku juga harus bulan sekali kontrol, terus ada beberapa kali aku harus masuk rumah sakit. Jadi aku harus open sih, sebenarnya nggak boleh malu untuk cerita kalau misalnya autoimun itu memang memerlukan perlakuan khusus. Ada beberapa yang nggak mau ngaku, ada nggak mau ngaku karena dia takut nanti dianggapnya disable gitu kan mereka. Terus kalau aku justru kebalikan, supaya mereka paham aku harus membuka diri dengan kondisi aku yang sebenarnya tuh kayak gimana. Ya aku cerita, ya misalnya waktu itu aku sempat stroke ya Mbak, karena autoimunnya ada palan darah di otak, kemudian aku harus pakai kursi roda. Sempat berapa lama ya aku minta ke kantor, kondisi saya sedang dalam pemulihan dulu di tentang HRD-nya. Saya memerlukan bantuan untuk dipersiapkan kursi roda dan boleh aktivitas menggunakan kursi roda selama beberapa bulan ke depan di kantor. Terus akhirnya mereka paham. Nah itu seperti itu sih Mbak, mungkin pentingnya harus ngasih kita perlunya apa, kondisinya seperti apa, itu harus terbuka, terutama kalau di kantor mungkin ke HRD ya Mbak. Mungkin
Betul. Teman-teman kan suka ada yang takut nanti dianggapnya Iya. sakit penyakitan gitu kan. Stigma ya Mbak ya. Iya. Nah, cuman ya memang harus seperti itu, harus kitanya berani mengutarakan apa keperluannya. Kalau enggak memang akhirnya Miscommunication. mereka nggak paham sih. Mereka nggak paham kayak autoimunnya sebenarnya separah apa sih. Jadi kita harus mentreatment kamu tuh seperti apa. Nah itu. Jadi memang harus terbuka. Itu mungkin aku ngerasanya belum banyak yang mau terbuka untuk mengakui dia punya kondisi autoimun. Tapi kalau Mbak Reni maksudnya udah berusaha terbuka ke orang lain dan Mbak Reni merasakan manfaatnya ya, bahwa lebih mudah loh gitu ya. Iya. Karena sebenarnya dengan terbuka kita malah membentuk support system sih Mbak. Jadi aku karena cerita ke teman kantor, ke keluarga, ke bos aku, jadi mereka memaklumi gitu. Jadi mereka bukan untuk minta dikasihani yang pasti ya kan. Tapi betul. Jadi kalau misalnya aku kayak aduh maaf Bu, saya hari ini harus izin karena kondisi saya tidak memungkinkan untuk ke kantor. Mereka paham. Oh ya udah kamu istirahat gitu. Kalaupun misalnya perlu waktu agak lama ya tinggal dikasih surat dokter, mereka paham sih, udah langsung nggak akan tanya-tanya lagi kenapa gitu. Nah itu sih harus dari kitanya sendiri yang berani open tentang kondisi diri. Iya, emang butuh satu keberanian besar sih Mbak. Tapi setelah dilakukan ternyata tidak semenakutkan itu ya kan. Maksudnya dunia tidak se-judgmental itu kok sama kita. Iya. Aku paham. Judgmentnya itu sih memang yang gede itu, yang tantangan paling besar itu takut sama judgment dari orang-orang di sekitar kita gitu. Iya. Kalau misalnya sudah bisa open, kesananya insya Allah lebih mudah sih. Wah Reni gila nih, big heart woman yang gue baru nemu tapi bisa ngobrol seakrab ini ya. Thank you banget ya Mbak. Sama-sama, aku juga seneng bisa sharing-sharing kayak gini. Jadi kalau ada teman-teman yang penasaran itu kadang-kadang suka gue, ayo mau tanya apa lagi tentang autoimun, nanti aku jelasin sebisa mungkin. Betul. Kayak gitu. Maksudnya kadang kita karena kecuekan atau ketidakingin kita untuk melekan, jadinya kita nggak tahu. Padahal kalau kita cari tahu lagi, ternyata ada pembelajarannya. Misalnya gue ngerasa gue normal, ya gue harus bisa lebih ngargain dan harus begini ya kita mentreat gitu. Jadi paling nggak tahu lah. Iya. Jadi sebenarnya perlunya support dari sesama penyintas tuh sebenarnya itu sih. Jadi dapat motivasi ngelihat yang udah sembuh gitu kan. Kalau ternyata autoimun tuh walaupun nggak bisa sembuh total, tapi kalau sudah dikasih pengobatan dan treatment yang baik, disiplin, kondisinya bisa normal lagi. Walaupun mungkin masih harus kontrol sesekali, masih ada beberapa obat yang harus dikonsumsi. Cuman hampir dari quality of life-nya baliklah ke orang yang normal lagi gitu. Jadi memang mungkin tahun-tahun, kalau aku yang melihatnya tahun pertama sampai kelima itu mungkin yang paling berat sih untuk penyintas autoimun. Karena dari adjustment badannya sendiri mungkin masih sering kambuh, obat-obatannya juga dosisnya masih tinggi, jadi efek sampingnya juga masih banyak ya. Dan dari diri sendiri juga dia masih agak-agak gimana ya, shock dengan perubahan hidupnya. Betul. Itu loh Mbak. Dari yang tadinya serba bisa gesit terus tiba-tiba jadi gampang sakit. Nah itu sempat mungkin ada fase kayak depresi ya. Tapi aku juga ngalamin. Nah kalau udah kesininya kan mungkin penerimaannya udah bagus sih. Jadi mereka juga dari kondisi fisik, mentalnya juga udah lebih kuat, jadi lebih stabil. Nah itu sih. Itu perlunya support system dan gabung ke komunitas, sharing-sharing itu sebenarnya itu. Bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kayak, aku visionku 3 tahun lagi remisi gitu. Iya. Harus dong Mbak, ya kan? Harus yang kayak gitu. Yang paling itu sih. Jadi akhirnya aku sama temanku yang di Autoimunesia ini kayak kita lagi mau bikin program sih, mungkin lebih bikin, pengennya nanti ada kayak kopi darat, apa ya istilahnya, kumpul-kumpul offline-nya lah gitu. Offline, terus bikin video mungkin kayak di Instagram, kan sekarang gampangnya gitu ya, Instagram live, IGTV atau apa. Iya sebenarnya juga kan aku sekarang aktif di salah satu yayasan autoimun tuh Mbak. Cuman memang skopnya kecil, dia hanya untuk Sjogren syndrome aja. Sementara kalau aku dan temanku pengennya mencakup skopnya lebih besar ke autoimun yang semuanya kan. Jadi kita kadang-kadang programnya nggak bisa digabung sih. Kalau untuk di yang yayasan Sjogren syndrome ini ya udah aku support memang cuma untuk teman-teman yang penyandang Sjogren aja. Sementara untuk autoimun yang lain aku lebih banyak aktifnya sharingnya di Autoimunesia ini di sekarang kayak gitu. Terus gimana kemarin sempet ini ya, dokter yang di RSCM kayaknya aku ngeliat podcast. Aduh. Iya, kebetulan juga dokter aku kan semua di RSCM ya. Di RSCM banyak dokter ajaibnya, dokter-dokter pinter. Memang rujukan nasional sih Mbak. Kalau autoimun itu sekarang
yang kalau misalnya pakai BPJS yang bisa menangani autoimun, sementara yang aku tahu paling di OMNI, terus di Columbia Asia, perujukan nasionalnya di RSCM memang RSCM ya. pusatnya. Jadi memang kayaknya semua penyintas autoimun dokternya, kalau nggak dokter Nanang, dia juga kan pengajar di RSCM kan, Iya. dokter Alvina, dokter Iris, itu juga di RSCM. Jadi semuanya memang ya udahlah, emang pakarnya kumpulnya di satu tempat. Iya, ya udah kalau begitu Mbak Reni terima kasih ya buat sharingnya. Semoga Iya, tetap sama-sama. semangat walaupun di rumah Iya. aja, pasti banyaklah kegiatan positif yang bisa kita lakukan kan ya. Bisa, justru lebih produktif karena di rumah aja, jadi bisa banyak yang dikreasikan. Betul. Oke, kalau gitu Mbak Wina. Iya, salam untuk sang suami Mbak, salam Iya, kenal. sama-sama. Iya. Thank you Mbak. Terima kasih atas waktunya, selamat sore. Iya, sore. Semoga kita semua, terutama teman-teman ODAI dan pre-existing condition lainnya yang ada di sekitar kita bisa survive dalam menghadapi pandemi corona ini ya. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di Podcastin Aja episode selanjutnya. Wita pamit. Bareng Wita di sini hanya di Podcastin Aja.